Dua, tiga. Oke. Baik, selamat malam untuk kita semua. Salve, Shalom. Yang berbahagia, kedua anak adik kita, Tovel dan Angel, bersama dengan Bapak Hendrik Babis dan Ibu Yanti, juga Bapak Romeo Babis dan Ibu Serti Chandra, juga yang berbahagia Bapak Oktolete dan Oma Elizabeth Rao, serta yang berbahagia Mama Nelsi Babis Bilik, yang terhormat Romo Fikir Timur Tengah Selatan sekaligus Pastor Proki Santa Maria Mater Dolorosa yang kami cintai, umat wilayah 10, Bapak Ibu undangan sekalian yang kami kasihi. Hari ini kita berkumpul untuk mensyukuri rahmat Tuhan atas diwisudanya kedua anak adik kekasih kita, Kakak Tovel, itu tanggal 26 November 2025 di Universitas Bung Karno Jakarta, dan anak Angel pada tanggal 19 Desember 2025 di Undana Kupang. Untuk itu, dalam nada syukur mari kita siapkan hati untuk memulai dengan perayaan misa syukur pada sore hari ini. Kita sekalian berdiri sambil menyanyikan lagu pembuka. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersama wisudanya anak-anak Gabriela, Angelica Babis, Sa dan Christopher Orlando Babis, Sa pada bulan November dan Desember yang lalu. Semoga rahmat dan cinta Tuhan senantiasa akan menyertai, membimbing dan memberkati mereka dalam seluruh
dan mohon penyertaan Tuhan untuk pekerjaan Bapak dan Mama. Mohon berkat dan penyertaan Tuhan juga untuk anak Brother Pedro di bangku pendidikan, serta mohon berkat Tuhan bagi seluruh keluarga besar Habis dan keluarga yang terkait di dalamnya. Semoga rahmat dan cinta Tuhan senantiasa membimbing dan menyertai mereka dalam seluruh hidup. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi dalam Kristus, bacaan suci hari ini terutama dalam bacaan Injil sebentar kita akan mendengar di sana tentang benih yang tumbuh yang tidak diketahui prosesnya bagaimana sampai akhirnya menghasilkan banyak buah. Demikian juga kita tentu sadar dan tahu bagaimana perjuangan dari kedua saudara dan saudari kita ini dalam menempuh pendidikan sehingga akhirnya boleh menerima titel sebagai seorang sarjana. Sesungguhnya untuk Angel dan Christopher ini baru permulaan dari seluruh perjuangan Anda berdua di masa yang akan datang. Karena itu apa yang sudah diperoleh pada kesempatan ini itu harus diperjuangkan terus-menerus dalam seluruh hidup di masa yang akan datang. Di awal perayaan Misa Kudus ini kita merendahkan diri dahulu di hadapan Tuhan. Kita mohon ampunan segala kekurangan, keterbatasan, dan kelalaian kita, sehingga dengan hati yang pantas orang merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara-saudara bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Maha Mulia, kepada Bapa dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Oh
Jagalah kami agar tidak putus asa dan jatuh dalam kejahatan dan dosa. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Allah dengan mengambil istri Uria menjadi istrinya. Bacaan dari kitab kedua Samuel. Pada pergantian tahun, raja-raja biasanya maju berperang. Pada waktu itu, Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan bangsa Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, ia berjalan-jalan di atas sotoh istana. Maka tampaklah kepadanya dari atas sotoh itu seorang wanita sedang mandi. Wanita itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang mengambil dia. Wanita itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Kemudianlah pulanglah wanita itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah wanita itu, dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, "Aku mengandung." Lalu Daud mengirim utusan kepada Yoab mengatakan, "Suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku." Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, "Pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu." Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba-hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Maka diberitahukanlah kepada Daud demikian. Uria tidak pergi ke rumahnya. Keesokan harinya Daud memanggil Uria untuk makan dan minum dengan dia, dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam keluarlah Uria untuk berbaring di tempat tidurnya bersama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian: "Tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu memundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati." Pada waktu Yoab mengepung kota Raba, ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa. Ketika orang-orang kota itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab, gugurlah beberapa orang dari tentara dari anak buah Daud, juga Uria orang Het itu mati. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya.
aku. Pada suatu ketika Yesus berkata, "Beginilah halnya kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai lalu bulir. Kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apa hendak kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang pada rimbunannya." Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan sabda kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Baik, sebelum saya berkhotbah, mungkin saya minta supaya meja kecil di belakang itu tutup dulu. Tutup saya dulu supaya tidak terganggu dengan segala urusan yang lain. Tidak bisa dulu. Bapak Ibu, saudara-saudari teman sekalian yang saya kasihi, keluarga besar Tabis dan keluarga yang terkait di dalamnya yang saya kasihi, dan yang paling berbahagia Angel dan Tofel. Bacaan-bacaan suci yang baru saja kita dengar ini, Yesus mengumpamakan kerajaan Allah dengan sebuah proses tumbuhnya benih. Benih itu bertumbuh di dalam proses yang tidak diketahui oleh orang. Tetapi akan tiba saatnya benih itu akan tumbuh besar dan menghasilkan buah, sehingga dapat disaksikan dan bahkan dinikmati banyak orang. Yesus menekankan proses itu bertumbuh sebagai sebuah gambaran cara kerja Allah dalam membangun kerajaannya. Kerajaan Allah selalu dimulai dengan orang-orang kecil yang sederhana, namun kelak dapat melakukan hal-hal yang besar. Ia memulai kerajaan Allah dengan para murid yang sebagian besar merupakan nelayan dan orang-orang kecil dan sederhana. Ia memanggil mereka yang tersingkir dan tidak diperhitungkan oleh masyarakat luas, sebab mereka inilah benih dalam kerajaan itu. Dalam diri mereka ada ketulusan dan antusiasme untuk bertumbuh dan berkembang sehingga menjadi penopang kerajaan itu.
Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang saya kasihi dalam Kristus, malam hari ini kita pun dengan penuh sukacita kita ingin bersyukur kepada Tuhan atas apa yang telah diraih oleh kedua anak, kedua saudara dan saudari kita ini. Ada begitu banyak hal yang mereka alami dalam perjuangan mereka untuk meraih cita-cita ini, untuk mendapatkan gelar sarjana ini. Ada banyak hal yang mereka alami. Mungkin kadang menangis. Ada banyak hal yang lain sebagai anak kos. Ya. Kadang mungkin minta uang, terlambat kirim. Kadang mungkin dia makan, harus dia dan lain sebagainya. Proses yang panjang itu kini boleh mereka nikmati setelah mereka diwisuda dan mendapat gelar sarjana ini. Dan satu hal yang ingin mereka naikkan hanya satu, yaitu ingin bersyukur atas rahmat dan cinta Tuhan yang telah memulai proses ini dari awal, menyertai dan memberkati mereka hingga saat ini, sampai pada akhirnya mereka boleh menerima gelar sarjana ini. Tetapi sesungguhnya apa yang diraih bagi Angel dan Topel ini baru merupakan awal dari seluruh perjuangan Anda berdua di masa yang akan datang nanti. Anda harus terus berjuang untuk mewujudkan apa yang sudah diraih ini dalam seluruh hidup dan karya di masa yang akan datang. Dan apa yang dikisahkan dalam Injil juga kita adalah para pelayan kecil, hamba-hambanya yang beriman melalui sebuah proses yang tidak mudah. Kita bersyukur karena Allah menemani kita dalam proses pertumbuhan dan perkembangan iman kita. Juga dalam seluruh proses dan pertumbuhan dan perkembangan dari kedua saudara kita dalam meraih cita-cita ini. Karena itu, digerakkan oleh rasa syukur itu, malam ini kita semua berkumpul di sini untuk mensyukuri rahmat Tuhan yang luar biasa besar ini. Dan karena itu bagi kedua anak mesti bisa dan mampu memberdayakan lebih banyak orang lain lagi, terutama mereka yang kecil dan sederhana, untuk dapat menikmati kerajaan Allah. Berupa kebahagiaan dan keselamatan yang ingin dicapainya. Kita mohon berkat dan rahmat Tuhan untuk seluruh perjuangan mereka berdua di masa yang akan datang. Semoga cinta Tuhan senantiasa menyertai, membimbing dan memberkati mereka dalam usaha di waktu-waktu mendatang. Sambil kita juga mohon berkat Tuhan untuk kedua orang tua yang patut bersyukur atas apa yang telah diraih oleh kedua anak ini. Dan akhirnya kita mohon berkat Tuhan bagi kita sekalian yang hadir di sini, agar dalam seluruh hidup kita juga berusaha untuk dari hari ke hari kita semakin bertumbuh dan berkembang dalam iman dan kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Tuhan. Allah Bapa di surga, pada kesempatan yang istimewa ketika kami berkumpul untuk bersyukur atas rahmat dan cinta Tuhan yang telah diterima oleh kedua anak, kedua saudara kami ini, juga bagi seluruh keluarga besar yang bersyukur atas keberhasilan anak-anak mereka. Kami mohon sudilah Engkau mendengarkan doa-doa permohonan kami. Bagi kedua adik yang banyak berkat, ya Allah bersama kita, bersyukur dan agar apa yang mereka cita-citakan terus terlaksana. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, kami berdoa untuk para pemimpin gereja kami, si Paus, para uskup, para imam, dewan-dewanti, kiranya Engkau memberkati mereka agar dalam melayani umat-umat-Mu mereka senantiasa berada semangat berada dari kamu, Tuhan kami Yesus Kristus. Marilah kita mohon. Bagi orang tua kami di mana saja mereka berada, ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati, melindungi, memberkahi, dan selalu memberikan kesehatan yang prima bagi orang tua kami, agar dalam menjalankan tugasnya sebagai orang tua untuk menghidupi kami anak-anak, untuk selalu mendorong kami anak-anak dan mendukung kami anak-anak di mana saja kami berada. Taruhlah berkat-Mu ke atas orang tua kami, sehingga apapun yang mereka berikan kepada anak-anak juga merupakan berkat tumpangan tangan-Mu. Marilah kita mohon bagi semua orang yang telah meninggal, khususnya bagi almarhum Bapak Charles Babis, Ko Yuliana Sumnuban, bagi Lena Babis. Ya Bapak, semoga semua arwah yang telah meninggal, khususnya keluarga kami yang telah meninggal, diberikan tempat yang layak di dalam kerajaan surga dan menjadi pendoa yang setia bagi kami yang masih bersiaran di bumi ini. Marilah kita mohon Tuhan. Kita juga ingat semua mereka yang telah meninggal, bagi Sam Babis, Marta Berebili, Simon Tampani, Katarina Tampani, dan semua keluarga yang telah meninggal. Semoga Tuhan memperkenankan mereka semua boleh menikmati kebahagiaan dalam kerajaan Bapa di surga. Marilah kita mohon. Bapa di surga, demikianlah permohonan umat-Mu ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Allah Bapa yang Maha Kuasa, semoga setiap kali kami mengenangkan Putra-Mu dalam roti dan anggur ini, kerajaan-Mu semakin nyata di tengah-tengah kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Karena belas kasih-Nya kepada manusia yang sesat, Ia berkenan lahir dari perawan. Dengan menderita di salib, Ia telah membebaskan kami dari kematian kekal. Dan dengan bangkit dari antara orang mati, Dia telah menganugerahkan hidup abadi kepada kami. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Hosana bagi
menyucikan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya kurban yang murni dipersembahkan bagi namamu. Maka kami mohon dan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga. Sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon, pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Engkau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putramu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga kurban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiarat di bumi ini, dalam iman dan cinta kasih bersama hamba-Mu Paus kami Leo ke-14, Uskup Agung kami Monsignor Hieronymus Pagailuni, bersama semua uskup dan semua rohaniwan serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini,
Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal, dan semua orang yang percaya padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Demus dicere. Liberanos que sumus Dominea pomnibus malis, da propitius pacem imbliebus nostris, ut ope misericordiae Tuae adiuti, et a peccatosimus semper liberi, et a omni perturbatione securi, expectates beatam spes, et adventum Salvatoris nostri Iesu Christi. Tuhan Yesus Kristus telah bersabda dalam Rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhatikan dosa kami dengan iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Kita saling memberikan salam damai satu kepada yang lain.
melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami karena kasih sayang. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai akhir. Amin. Baik, saat komuni hanya orang Katolik yang telah mempersiapkan diri. Terima kasih.
yang terbesar di antara segala sayuran. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur atas sabda dan sakramenmu yang telah kami terima. Semoga kami teguh mengabdimu dan melayani sesama dalam pensiaran menuju kebahagiaan abadi. Kami bersyukur untuk cintamu yang telah menyertai, membimbing dan memberkati kedua anak kami hingga boleh menyelesaikan studinya dan meraih sarjana. Kami mohon berkat-Mu untuk perjalanan hidup mereka di masa yang akan datang. Jauhkanlah mereka dari segala mara bahaya, dan semoga mereka mengamalkan ilmunya dengan penuh pengabdian kepada sesama dan kepadamu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian serta semua mereka yang kita doakan, seluruh rencana dan kegiatan kita masih tersisa pada hari ini, senantiasa dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh